Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Dalam tema kali ini, Ibu akan mencoba membahas jalur masuk perguruan tinggi negeri. Baik, anak-anakku sekalian, Anda sudah mulai kelas 12 ya. Tema kemarin Anda sudah menuangkan di angket karir ya. Pilihannya ada yang mau ke negeri, ada yang mau ke swasta dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertemuan kali ini akan membahas tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri. Apa saja sih jalurnya? Kenapa Anda harus tahu tentang ini? Karena ini sangat penting untuk masa depan kalian semua, ya. Yang pertama itu adalah jalur masuk melalui SNMPTN. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Oke, yang kedua adalah jalur PMDK, penelusuran minat, bakat, dan kemampuan ya. Adapun nama-namanya untuk PMDK itu bermacam-macam ya, sesuai dengan perguruan tinggi dan sesuai dengan kondisi ya. Apalagi masa Anda kelas 3 sekarang ini itu ada tantangan tersendiri, yakni masih memasuki masa pandemi gitu ya, sehingga kita pun hari ini belum bisa bertatap muka secara langsung, masih melakukan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya, dan jarak, ruang, dan waktu memisahkan kita untuk berkonsultasi secara langsung ya. Yang berikutnya adalah jalur SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri melalui tes UTBK ya. UTBK apa? Ujian tes berbasis komputer ya. UTBK, ujian tes berbasis komputer. Nah, yang terakhir adalah biasanya ada muncul jalur ujian mandiri ke perguruan tinggi ya. Dan UM ini biasanya hadir untuk negeri maupun swasta, dan biasanya ini ada setelah jalur SNPTN, selanjutnya PMDK dan UTBK berakhir, baru ada yang dinamakan dengan UM, ujian mandiri masuk perguruan tinggi. Oke, saya ulang ya. Ada 4 jalur. Yang pertama SN, yang kedua PMDK, yang ketiga SBM, dan yang keempat adalah UM. Anak-anakku sekalian, bila sampai di sini ada yang tanyakan, silakan wapri ke Ibu ya. Wapri ke Ibu di 085686724449. Oke, lanjut, saya sedikit akan bahas mengenai SNPTN. SNPTN itu adalah seleksi secara nasional untuk kurang lebih 84 perguruan tinggi yang ikut, dan itu biasanya berbasis database PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa yang ada di SMA-nya ya. Dengan syarat lengkap nilai rapotnya semester 1 dengan semester 5. Dan setelah itu nilai rapotnya pun harus masuk ke 50% terbaik dari setiap angkatan di sekolah tersebut. Contoh, ketika adik-adik semua dari 12 IPA 2 kelasnya ini nih ya, maka Anda setidaknya harus masuk di 50% terbaik dari gabungan 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, dan IPA 5, IPA 6, beserta IPA 7. Gimana saingannya berat? Oh tentu, dan Anda harus berani bersaing. Yang selanjutnya adalah setelah Anda diperkirakan masuk di 50% terbaik, maka Anda diperkenankan untuk mendaftar. Tiket untuk mendaftar ketika Anda memiliki peringkat atau termasuk di 50% terbaik, Anda memiliki tiket untuk mendaftar SNMPTN.
Bu gak ngerti bu, gak ngerti, Anda bisa chat pribadi ke ibu atau membuka websitenya di www.snptn.ac.id. Banyak kelas sekarang informasi ya. Ini hanya garis besarnya saja. Oke, yang selanjutnya adalah PMDK. Penelusuran minat bakat dan kemampuan. Ini ada 2 macam. Satu untuk perguruan tinggi negeri, satu untuk swasta. Swasta itu sudah banyak sekali yang menawarkan ya. Baik via webnya sendiri ataupun melalui guru bimbingan konseling tiap sekolah. Anak semansa sih jarang jauh-jauh ya. Biasanya ya Widyatama, Parahyangan, Universitas Pasundan Bandung ya. Atau UPH yang Jakarta itu jauhnya ke sana ya. Trisakti biasanya itu yang dipilih untuk swastanya. Ada juga yang memilih untuk yang negeri. Misalnya yang negeri itu yang masih terbuka lebar, biasanya pintunya untuk kita adalah IPB, Institut Pertanian Bogor. Ya, setahun ini pun alhamdulillah ada 23 orang yang diterima, ya. Itu peluangnya sangat besar. Selanjutnya lagi ada PBUTM UGM yang masuk ya untuk tahun ini. Ada 1 orang. Selanjutnya lagi ada juga ke Poltekkes Kemenkes baik di Bandung, di Solo juga ada. Nah, itu juga ada ya. Jadi ada berkesempatan lah. Yang saja itu UM. UM itu ujian mandiri dan diselenggarakan biasanya oleh hampir seluruh perguruan tinggi negeri. Namun setelah selesai UTBK berakhir ya. Oke, jika ada yang tanyakan silakan hubungi Ibu. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini melalui video ini, dan pembahasan yang lebih lanjut akan dikupas di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah berkenan untuk memperhatikannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.